Jika kita dituntut untuk selalu bersyukur dan sabar ketika di dunia dalam segala situasi dan kondisi, berarti jika berpoligami, apakah itu termasuk tidak bersyukur? Bukankah balasan surga lebih indah jika kita bersyukur karena cukup satu saja? Oh, emak-emak ini jamaah. Anak kayaknya harus minum dulu sebelum jawab ini jamaah. Hadiah buat yang tanya. Ini emak-emak yang tanya. Oh, kasih tas. Oh, nanti yang tanya itu ambil, hubungin panitia ya. Anak taruh di sini pertanyaannya. Iya, buat ibu-ibu ya. Laki-laki itu punya hak menikah 4. Haknya laki-laki apa haknya perempuan? Haknya laki-laki. Ketika laki-laki tidak mengambil haknya, maka tolong wanita ini berterima kasih sama suami. Tapi ketika laki-laki mengambil haknya, apa yang harus dia lakukan? Ya terima kasih juga. Masih 1 yang diambil sama dia. Dia punya hak 4, betul cuma seperti itu. Cuma kadangkala sebagian wanita beranggapan ketika laki-laki poligami dianggap zalim sama dia. Betul, memang sebagian laki-laki zalim cuma. Dia nikah lagi dalam kondisi nggak mampu memberikan nafkah kepada istri yang pertama. Bahkan ketika dia nikah lagi dibagi 2 tuh nafkahnya. Kata istrinya, "Bang, itu aja belum cukup gitu. Engkau bagi lagi." Bersabarlah. Enggak. Jadi ketahuilah, kalau nggak mampu, Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, secara mental, siap menghadapi badai, nikah. Kalau nggak mampu, puasa. Maka ibu-ibu kalau lihat suaminya nggak mampu tapi dia kepingin poligami, "Bang, kita puasa Daud, Bang." Ajak dia puasa Daud. Iya, itu bagi yang mampu dan mampu berlaku adil. Wallah, kalau nggak mampu cukup 1. Dan ketika seorang menikah lagi, dia harus tabah menghadapi masalah. Memang jamaah 1 aja masalah. Antum 2. Ada cerita orang yang mengadu ya. Dia mengatakan, "Ya Allah, Ustadz, ana ini capek menghadapi istri ana, ini itu macam-macam." Tanya Ustadz, "Berapa antum?" 1. Ana punya 4 semua kayak gitu. Masalah semuanya. Ya memang hidup itu masalah, jamaah. Jadi kudu sabar memang orang. Jadi buat laki-laki tadi yang dia merasa gak mampu, jangan. Supaya jangan sampai antum rugi di akhirat nantinya. Kadangkala antum itu dibakar-bakar sama temennya. "Ayo, antum masih 1," kata dia. Kalau antum mau poligami gara-gara didorong, bahaya antum. Nanti jatuh terprosok nggak bisa bangun antum. Betul. Tapi kalau antum memang merasa enggak, kayaknya ana perlu, Ustaz, ana butuh, bukan karena dorongan orang lain, semoga Allah mudahkan urusan antum. Tapi kalau gara-gara dipanas-panasi sama sohib, jangan seperti itu. Dan buat ibu-ibu, ketika suaminya tadi nggak poligami, tolong hormatin suami. Ketika suami poligami, ya tetap kau hormati, karena dia tidak mendolimin dirimu, dia mengambil haknya. Faham? Oh, cocok Ustadz ini. Antum jangan cocok-cocok ya mah. Iya. Dan Nabi SAW menghadapi istri-istrinya capek. Beliau sabar sampai Allah itu menegur Nabi. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan Nabi." Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang halal buat engkau? Gara-gara engkau ingin menyenangkan istri-istrimu.
Nabi capek menghadapi istri-istrinya, jemaah. Lelah, jemaah. Sampai Nabi SAW pernah bersumpah tidak mau mendatangi istrinya selama 1 bulan. Karena memang seperti itu, perlu perjuangan. Ingat, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Jadi ibu-ibu mungkin berpikir, itu Ustaz poligami karena syahwat, karena nafsu. Wallahi kalau karena nafsu dia akan berzina. Nikah itu, ana merasakan bagaimana beban bertambah. Bagaimana dia harus menghadapi mertua, bagaimana dia harus menghadapi ipar-ipar, bagaimana menghadapi omongan orang yang dikatakan orang yang poligami itu orang yang zalim, ini itu macam-macam. Itu ada omongan itu. Ketika orang berzina selesai, dia salurkan syahwatnya, selesai, nggak ada tanggung jawab lagi dia. Cuma dosa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia harus mengemban tanggung jawab itu, capek, dia lelah. Tapi mau gimana? Dan semua wanita itu bengkok. Memang kudu sabar gitu. Maka ibu-ibu kalau menghadapi suaminya yang poligami, tapi dia mampu berlaku adil, sabarlah. Ketika engkau merasa berat ya, apalagi ada setan-setan poligami. Ketika tahu temannya di poligami, dia datang. Kamu kok mau? Kalau saya sudah gugat cerai. Betul jemaah. Atau datang mengatakan, ya Allah kesian, kamu kurang apa? Memang suamimu nggak tahu diri. Jadi Allahu Akbar. Tuh suamiku masya Allah nggak poligami. Kadang-kadang seperti itu. Saya sudah talak 1. Saya sudah talak 1 istri saya pada hari Minggu atas kemauan istri saya. Lalu pada hari Rebu dalam keadaan emosi saya ucapkan talak 10 kali. Ucap kata talak dalam 1 waktu. Pertanyaan status talak 1, 1, 2 atau 3. Setelah 1 bulan ini saya dan istri sepakat rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Yang pertama, iya ini berkaitan dengan talak jamaah, perlu mendengar dari kedua belah pihak. Yang benar talak itu adalah talak 1, rujuk, baru talak 2. Ketika dia posisinya ditalak, memang perempuan ini satu rumah. Ditalak 1 itu perempuan tidak diusir dari rumah, tetap satu rumah. Dengan harapan mereka rujuk, bukan harapannya cerai kembali. Maka untuk masalah cerai ini harapannya antum bersama istri datang ke ustaz. Karena perlu mendengar dari kedua belah pihak. Seperti itu. Harus berhati-hati masalah talak insyaallah. Saya seorang kepala keluarga dan sekarang masih menetap tinggal di rumah orang tua saya. Waktu lalu saya berunding dengan orang tua ingin pindah tempat tinggal, mengontrak rumah, namun orang tua salah faham dan mengartikan keinginan saya ini. Beliau sangka saya ingin meninggalkannya. Padahal saya sudah bilang saya akan tinggal dekat rumah dan sewaktu-waktu bisa kapan saja berkunjung. Saya pindah karena saya ingin mempunyai waktu privasi dengan istri dan anak-anak saya. Dan entah kenapa saya merasa terpantau terus dan kurang begitu bebas. Namun jujur tidak ada maksud lain. Berdosakah saya dalam hal ini? Untuk sekarang jadinya saya lebih sering diem-dieman dengan orang tua. Jujur saya masih sedih dan takut berdosa dalam birrul walidain. Dan bagaimana tentang kekhawatiran orang tua dalam masalah ini? Saya mohon nasihatnya. Iya, jamaah rahimakumullah, ketahuilah istri kita itu punya hak tempat tinggal. Istri itu punya hak tempat tinggal. Kalau dia tinggal bersama mertua, bersama orang tua kita umpamanya, tapi alhamdulillah bisa menjaga diri, nggak ada konflik ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada konflik, maka lebih baik tempat sendiri. Tapi kalau nggak mungkin karena dia anak tunggal, seorang suami ini anak tunggal dan orang tua yang sudah sepuh, dia yang harus merawatnya, maka suami yang bijak bagaimana dia berusaha untuk menyenangkan istrinya, memohon kepada istrinya untuk mau, dan dia juga meredam emosi orang tuanya. Tapi kalau masalahnya tadi cuma merasa diawasin, merasa tidak bebas, dan bukan karena ada konflik, ana rasa ya mungkin antum tinggal sama orang tua.
Tapi kalau ternyata ada masalah lain, mendidik anak nggak bisa lebih baik, kadang-kadang sama neneknya ini selalu dimanja ini dan itu, sehingga tidak bisa mendidik dengan baik. Antum boleh pindah umpamanya, tapi ya pamit sama orang tua dengan cara yang baik. Kadangkala kalau ngomong itu disalahfahami, maka nasihat ana, antum tulis surat sama orang tua, seperti antum tulis surat sama ana. Karena kalau tulis surat itu jamaah mikir, dia akan pilih kata-kata yang baik, sampaikan kepada orang tua. Dan kalau bisa memang ya bertetanggaan sama orang tua. Buat yang bertetanggaan sama orang tuanya, tolong tiap hari antum ke rumah orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dia nggak serumah sama ibunya, ibunya sendirian. Ya mungkin ada pembantu, rumahnya Abu Hurairah di sebelahnya. Setiap Abu Hurairah mau berangkat kerja, pamit ke rumah ibunya. Setiap datang kerja, datang ke rumah ibu. Sebelum datang ke rumah istrinya, datang ke rumah ibunya. Maka tunjukkan bahwasanya antum berbakti sama dia. Jangan sampai antum merasa lelah merawat orang tua. Walau itu surga kita, itu surga kita. Tapi tadi kita tahu istri kita ini nggak punya kewajiban merawat ibu kita. Itu sebagai bentuk kebaktian dia kepada kita. Maka tolong sang suami ketika mendapati istri yang baik, yang solehah, dihargai istrinya itu, bukan malah dimarah-marahin. Maka insya Allah mungkin tadi antum perlu komunikasi. Kalau memang ngomong tidak bisa karena sudah lagi diem-dieman, maka antum tulis surat, kasih penjelasan. Ya, yang pertama antum ucapkan terima kasih kepada orang tua, selama ini telah dia berbuat baik sama antum sejak kecil ya. Kemudian antum ucapkan maaf sama orang tua karena tidak bisa berbakti secara maksimal. Terus yang terakhir antum sampaikan apa keinginan antum. Mudah-mudahan dengan itu orang tua akan faham. Usia pernikahan saya sudah 4 tahun, tetapi belum juga diberi keturunan. Sudah mencoba kesana kemari untuk melakukan program, tetapi masih belum diberi kepercayaan sama Allah. Hati suka sedih jika ada yang menanyakan, kok sudah lama belum punya anak. Bahkan sampai istri saya sedih, sampai terisak tangis yang amat mendalam. Tolong mohon bagaimana saya harus bersikap untuk meyakini istri saya jika semua ketetapan Allah itu jauh lebih baik dari keinginan kita. Dan tolong mohon doakan agar keluarga saya bisa diberi keturunan. Ahibati fillah, ini baru berapa tahun? Baru 4 tahun. Nabi Ibrahim itu dikasih anak setelah umur 86 tahun. Kalau beliau menikah umur 25 tahun, setelah berapa tahun dikasih anak ya? Berapa? 61 tahun. Jadi 4 tahun ini baru. Kita ini harus sabar. Istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak punya anak. Supaya antum sadar, itu istri Nabi. Anak ini bukan berarti antum dicintai Allah ketika dikasih anak, bukan. Maka nasihat anak, kita juga jamaah, kalau dapat teman yang lama nggak punya anak, tolong jangan membuat dia lebih sedih. Yang termasuk amal soleh itu adalah sururun tudkhiluhu ila muslim, berbagi kegembiraan. Jadi kalau tanya, antum belum punya anak, berapa tahun? 4 tahun. Oh, baru 4 tahun. Anak punya teman 18 tahun baru dikasih anak. Tenang, dia digembira. Tapi ketika antum katakan, ya apa antum ini sudah lama gitu loh, nggak punya anak. Emangnya anak bisa bikin anak? Nggak bisa. Allah yang menciptakan anak itu. Maka ketahuilah bahwasanya banyak para nabi yang nggak punya anak, kecuali ketika umurnya tua. Nabi Zakaria itu punya anak ketika umurnya 100 tahun kira-kira. Dan sekali lagi, ada anak yang jadi bencana buat orang tua. Ada anak yang membuat orang tuanya masuk neraka. Maka antum berbaik sangka sama Allah. Ketika belum dikasih anak, oh mungkin memang belum dikasih amanah itu, Allah tahulah mana yang terbaik buat kita.
dan ceritakan kisah orang-orang yang nggak punya anak, khususnya para nabi, padahal mereka orang soleh. Nabi Ibrahim itu doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bayangkan ya, kalau beliau dari umur 25 tahun kira-kira menikah, berarti berapa tahun berdoa? 61 tahun. Anti baru 4 tahun berdoa. Allah mungkin suka mendengar doa-doa anti. Karena biasanya orang kalau sudah dikasih jamaah, berhenti berdoa. Sudah selesai doanya. Maka mungkin Allah ingin antum terus berdoa. Ana seorang istri kedua. Akhir-akhir ini suami ana tidak membagi waktu sama rata antara ana dan istri pertama, dengan alasan banyak urusan di istri pertama. Apakah Islam membolehkan pembagian hari yang tidak sama rata, atau ana harus tetap ridho dan mengalah saja karena posisi sebagai istri kedua? Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jamaah, yang enak itu jadi istri pertama apa jadi istri kedua? Nah, jadi istri pertama berduka, istri kedua menderita. Kenapa? Ini hidup di dunia kayak gitu. Banyak istri kedua itu harus ngalah, harus ngalah daripada nggak punya suami. Maka nasihat ana, apabila suamimu baik dan mungkin dia punya kekurangan dari sisi tadi, engkau maklumi. Mungkin dia sedang berusaha menjaga rumah tangganya agar kapal yang ditunggangi tidak karam. Berbaik sangka sama dia, selama dia memberikan hak-hak yang lain kepadamu. Memang urusan mabit ini, bermalam itu seharusnya sama rata, kecuali sang suami sudah menyampaikan di awal, ana nggak bisa. Kenapa? Ana ini tinggalnya di Subang, sedangkan istri keduanya di Purwakarta. Ana baru ke Purwakarta ini hanya untuk urusan kerja, mungkin sebulan 2 kali. Engkau mau nggak? Kalau sang istri awalnya, oh nggak apa-apa, Bismillah, ana ridho, Masya Allah. Setelah nikah baru ngomong, bang harus adil, kalau nggak hari kiamat nanti, aduh bahaya bang, kata dia. Nah, ini ada yang seperti itu kadang-kala jamaah. Maka orang-orang beriman ikut persyaratan yang ditetapkan di antara mereka. Nasihat anak, antum anti sabar dan terus berdoa memohon kepada Allah. Tadi kita sampaikan, berdoa itu dapat meluluhkan hati orang yang keras. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana punya paman seorang penghulu di kota Bandung. Angka perceraian sangat tinggi. Di antara alasannya karena judi online. Nasihatnya Ustaz, sebenarnya bukan masalah judi online. Judi ini sudah ada sejak dahulu. Di masa Rasulullah SAW juga ada. Permasalahannya itu karena lemahnya iman. Itu yang jadi permasalahan. Terkadang masalahnya yang nggak banyak dibicarakan itu nggak sholat. Sebagian perempuan itu bersabar suaminya nggak sholat, bertahun-tahun dia sabar, padahal suaminya melakukan dosa besar. Yang keislaman orang tidak sholat itu diragukan. Sebagian ulama dari mazhab Hambali berpendapat dia kalau mati orang itu nggak sholat, sudah dibikinkan jurang, nggak usah dikuburkan bersama orang-orang Islam. Ini orang nggak pernah sholat, mati minta dibawa ke masjid. Kira-kira kalau dia hidup mau ke masjid ya mas? Kalau dia masih hidup namanya, digotong sama antum ke masjid, mau? Mati antum gotong ke masjid. Maka tolong, kalau bicara masalah, banyak permasalahan, judi online mungkin salah satunya, tapi masalah yang besar itu masalah iman. Maka caranya adalah dengan belajar ilmu, ngaji, datang ke majelis ilmu. Yang kedua adalah ziarah kubur. Karena orang jangan ziarah kubur karena kalah main judi. Datang, bapak saya kalah main judi. Bukan, ziarah kubur itu mengingat akhirat, untuk menguatkan keimanan kita. Memang saat ini dengan adanya judi online ini, dulu orang main judi itu di becak main judi.
Masa lalu jemaah. Judinya pakai apa? Ada yang judinya taruhan jemaah. Taruhan duduk tukang becak nih atau tukang ojek, yuk mobil yang datang bentar lagi Avanza, apa bukan Avanza? Avanza, yuk 10.000. Tunggu jemaah. Oh Avanza, buat anak. Itu sampai seperti itu jemaah. Dulu main judinya itu pakai manggis. Tahu antum? Judi pakai manggis itu. Apa saja bisa dijadikan bahan untuk judi sebenarnya. Tapi ketika orang beriman, takut sama Allah, ambisinya akhirat, itu insya Allah akan selamat. Pergaulan juga. Pergaulan itu menyebabkan orang main judi. Sampai ada cerita tukang bangunan nih jamaah. Kalau sudah gajian, itu dihabiskan untuk main judi online. Dan alhamdulillah kita lihat pemerintah kita ini sedang berusaha dengan sekuat tenaga jemaah untuk menutup judi online. Cuma peran para ulama penting untuk memberikan pencerahan. Karena tadi yang sampaikan, mau ditutup kalau orang itu imannya lemah tetap main judi dengan cara apapun. Maka bertakwalah kepada Allah, ini juga akan membuat rumah tangga berantakan. Kalau dapat judi halal apa haram? Ya bawa itu jemaah. Ustadz, bagaimana cara menyikapi mantan istri yang melarang kita bertemu anak kita? Apa penyebabnya? Boleh jadi antum zalim dulu. Boleh jadi antum tidak memberikan nafkah dengan baik. Atau boleh jadi memang istri yang tidak benar. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, antum bertobat kepada Allah. Mohon ampun sama Allah, doa agar istri dilembutkan hatinya. Dan ingat, bagi semua suami yang menceraikan istrinya dan punya anak, kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kewajiban siapa? Bapaknya. Ustadz, anak transfer fulus nggak diterima sama ibunya Ustadz. Antum lewat siapa? Antum kumpulin nafkah itu. Makanya tiap bulan kebutuhan anak itu 500.000. Ibunya nggak terima, antum kumpulin 500.000. Terus nanti ketika waktunya anak itu besar, nak, bapak ini nak mau kasih nafkah sama engkau dulu nak. Cuma ada yang menghalangi, ini bapak kumpulin nafkah buat engkau. Sehingga anak tahu bapaknya peduli. Karena terkadang perceraian ini menyebabkan dosa banyak. Kenapa iblis itu paling suka sama perceraian jemaah? Karena perceraian itu dapat memutuskan silaturahim. Perceraian itu menjadikan anak durhaka sama bapaknya. Kalau dia tinggal sama ibunya, dikasih vaksin kebencian terus. Bapakmu kayak gini, bapakmu seperti ini. Sampai anak itu nggak kepingin pakai nama bapaknya di belakang namanya. Anak pernah ketemu sama orang seperti itu. Dia nggak kepingin pakai nama bapaknya. Dari bencinya. Padahal sebagai seorang ibu seharusnya dia udah, perceraian itu hanya memutuskan tali pernikahan. Nggak ada ceritanya mantan bapak. Ini mantan bapak saya Pak Ustaz. Mana ada mantan bapak? Nggak ada. Maka tolong antum sabar, antum cari orang yang bisa ngasih tahu istri antum, tapi nafkah tetap antum berikan. Kalau tidak diterima, antum kumpulkan sebagai tabungan buat dia nantinya, supaya anak itu tahu bahwa saya antum peduli sama dia. Ustaz, bagaimana jika bertemu dengan orang tua yang anaknya mau kita nikahi, meminta mahar yang besar, dan jika tidak dikabulkan kita tidak bisa menikahi anaknya? Cari yang lain antum. Perempuan yang berkah itu yang sedikit maharnya. Nah, jadi perempuan yang berkah itu aqalluhunna maunah, kata Nabi SAW, dan cari yang soleha. Kalau sudah bapaknya kayak gini, bisa jadi orang tuanya matri, atau boleh jadi memang kebutuhan. Dia mungkin sekarang ini mahar kadang-kala dipakai buat apa jemaah? Walimah. Seharusnya yang mengadakan walimah siapa? Siapa jemaah? Laki-laki yang mengadakan walimah itu, bukan sang istri. Maka kadang-kala uang itu digunakan untuk walimah. Maka antum katakan, kalau memang antum nggak mampu, katakan anak nggak mampu, atau antum kredit, nggak apa-apa, boleh. Mahar itu boleh. Mintanya berapa? Dia minta 500
juta Ustaz. Ya sudah, antum katakan gimana kalau dicicil 20 tahun. Nanti di tengah jalan antum ngomong sama istri, udahlah ikhlaskanlah, tidak apa-apa. Jadi kalau istri mengikhlaskan utangnya itu boleh jemaah, boleh. Tapi yang pertama jelasnya antum niat bayar gitu loh. Tapi di tengah jalan kalau ketika antum nggak mampu, ya bismillah, insya Allah ada istri-istri yang baik. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang suka olahraga malam hari? Qadarullah, suami saya sudah mau 2 tahun ini hobi pingpong Ustaz. Pulangnya suka malam. Saya tidak suka karena sholat subuhnya jadi suka kesiangan. Hati saya suka kesel Ustaz. Nah, ya bismillah, ngomong sama suami, udahlah bang, kalau memang suka main pingpong, beli meja pingpong, main sama anak di rumah sih. Jadi ada orang-orang ini juga para istri harus tahu, selama yang dilakukan suami nggak haram, tapi ternyata dapat mengantarkan kepada yang haram, itu bermasalah. Karena ada istri yang gara-gara hobi suaminya yang sebenarnya ya nggak sampai haram menyebabkan mereka berpisah. Sabarlah dulu. Kayak sekarang suka main pingpong ini, ngomong sama suami, nggak apa-apa bang main pingpong bang, tapi jangan terlalu malam, mamanya seperti itu. Atau paling tidak tadi istrinya beli meja pingpong, main di rumah. Istri ini harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada yang kesenangannya cuma dunia. Mudah-mudahan dengan seperti itu suami jadi baik nanti. Bagaimana caranya memaafkan kekhilafan suami dengan ikhlas? Suka ingat terus. Kan wanita pengingat yang kuat ya Ustaz. Iya, wanita itu pengingat yang kuat dengan kesalahan. Dengan kebaikan sering lupa. Betul jemaah. Itu kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahun dar. Ini penjelasan buat para suami supaya tahu bagaimana menyikapi istri. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, setahun berbuat baik, lalu engkau melakukan sebuah kesalahan, apa kata istri? Ma ra'aitu minka khairan qad. Nggak pernah engkau nyenangkan aku bang, aku nggak bahagia hidup bersamamu. Itu seperti itu. Maka caranya bagaimana seorang istri agar lupa? Tolong melihat kepada kebaikan suami dan tumbuhkan di diri kita. Itu ada orang yang bunuh 100 orang aja dimaafkan sama Allah SWT. Apalagi suami yang ya mungkin dia melakukan kesalahan, semua berbuat salah jemaah. Tapi ketika dia minta maaf, berusaha memperbaiki diri, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara melihat kepada kelebihannya. Anak izin bertanya Ustaz, sebagai pemuda apakah boleh menargetkan seorang untuk dinikahi ketika sudah siap? Bagaimana kiat menahan nafsu? Boleh menargetkan seorang untuk dinikahi. Maksudnya anak mau nikah sama fulana gitu ya. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketahuilah belum tentu fulana itu baik buat antum. Dimana kita perlu istikharah, musyawarah. Kemudian bagaimana kiat menahan nafsu? Ya nikah. Jadi kiat menahan nafsu ini kata Nabi SAW, yang sudah mampu hendaklah menikah, karena itu akan membantu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu puasa. Ustaz, anak ini nikah nggak bisa, puasa nggak kuat. Apa yang harus dilakukan kira-kira jemaah? Hindarin tempat-tempat fitnah. Soalnya ada orang yang nggak mampu tapi dia hidup di tempat fitnah, pinggir jalan. Kalau ada Car Free Day, lari juga dia, Masya Allah. Banyak fitnah di sana. Anak jaga pandangan mata Ustaz. Gimana mau jaga pandangan mata di sana? Maka tolong jauhi tempat-tempat fitnah. Apakah mengatakan kata-kata cerai di saat kondisi marah atau bertengkar hal tersebut sah secara syariat? Kembali kata-kata cerai ini tadi kita perlu belajar ya. Kata-kata cerai ini ada dua. Ada yang kata-katanya maknanya cuma satu, berpisah. Ada yang multi makna, multi tafsir. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau pulang sana ke rumah orang tuamu.
Aku nggak suka sama engkau. Apakah jatuh cerai? Ini butuh niat. Kalau dia niat menceraikan baru jatuh cerai. Tapi kalau dia mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, nggak butuh niat, jatuh cerai. Bagaimana kalau kondisinya marah? Marah ini ada 3. Marah yang sampai puncaknya kalap sehingga orang itu tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, itu nggak jatuh. Dan marah yang masih di permulaan. Marah yang di pertengahan ini yang diperselisihkan oleh para ulama, jatuh cerai apa enggak. Cuma wallahu alam, ana melihat pendapat yang mengatakan marah selama dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, cerainya jatuh. Kalau itu kata-kata yang memang tidak ada penafsiran kecuali cerai, maka cerai. Kalau mengatakan nanti aku ceraikan engkau, jatuh enggak cerai? Enggak, masih nanti soalnya. Dia belum menceraikan, dia nanti gitu. Aku akan cerai, belum, karena masih akan jemaah. Makanya tadi perlu belajar. Dan nasihat ana ketika antum menikah, tolong kata cerai ini dihapus dari kamus antum, di delete, yang nggak bisa di recovery lagi. Karena apa? Kadangkala kita marah yang keluar itu, jangan sampai. Kesian sama anak-anak kita. Kalau memang mau bercerai, ya bercerai dengan cara yang baik jemaah. Tapi ini pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ikhwan mau menikah tetapi keluarga anak, terutama orang tua, masih menganggap anak masih kecil. Bagaimana solusinya buat meyakinkan kedua orang tua anak dan keluarga anak, Ustaz? Ya anak ini nggak tahu, antum memang masih kecil. Jadi sebenarnya jamaah, menikah dalam agama kita itu ada 2 fase kehidupan. Fase sebelum baligh dan fase sesudah baligh. Anak sesudah baligh itu dewasa, dihisap dia di hari kiamat, dicatat semuanya. Walaupun di dunia kita lihat ada mungkin undang-undang untuk anak di bawah umur, tapi dalam pandangan Allah Azza wa Jal, ketika anak sudah baligh dia tidak sholat, dihitung nggak? Dihitung. Oh kan masih kecil, nggak ada. Kalau sudah baligh itu mulai dicatat semua kesalahan dia gitu. Nah kalau bicara antum, ya kita lihat antum ini memang sudah punya kemampuan apa belum? Kemampuan secara finansial, punya enggak harta? Jangan antum saya mau menikah Ustaz, tapi pakai harta orang tua. Ya nggak mau orang tua antum. Kadang-kala orang tua itu benar-benar sayang sama anaknya. Dia takut kalau anaknya menikah, orang tua nggak dapat kebaktian anaknya. Makanya dia kadang-kala mengulur-ngulur, jangan dulu lah seperti itu. Maka antum sampaikan kepada ibumu, ibu, bapak, aku kalau menikah tetap orang nomor 1 itu ibu sama bapak, bukan istriku. Sampaikan, aku akan tetap berbakti sama ibu dan bapak. Kadang-kala karena khawatir seperti itu. Kalau memang antum sudah punya kemampuan menikah, ngomong sama orang tua. Anak sudah nggak kuat, ayah. Wallahi nggak kuat. Anak kalau malam itu bingung gitu. Lihat di sebelah kanan anak cuma ada bantal apa, pikiran. Nggak apa-apa, sampaikan kepada orang tua. Kalau memang antum sudah mampu. Karena terus terang jemaah, pendidikan di masa sekarang ini mulai di barat sebenarnya. Ada memanjangkan masa kekanak-kanakan. Dulu orang tua kita itu SD sudah bisa menghasilkan uang. Sekarang sampai lulus kuliah masih merepotkan orang tua. Udah lulus nih, kurang apa tuh? 6 tahun sekolah dibayarin orang tua, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, selesai kuliah masih merepotkan orang tuanya. Ada permasalahan di sini. Dulu lulus SD sudah bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, la yahtatiba ahadukum, sebagian kalian itu satu orang berangkat ke gunung, masya Allah. Anak tadi turun dari Garut menuju ke sini, Cianjur kok Garut, Cianjur turun ke sini. Anak ngelihat anak-anak itu bawa kayu bakar jamaah. Anak jadi ingat sama hadis Nabi SAW. Tuh anak-anak sudah diajarin kerja, tetap sekolah gitu loh, tetap belajar dia, tapi sudah diajarin kerja, nggak apa-apa jamaah. Anak itu bekerja, itu lebih baik daripada minta-minta. Makanya kita punya masalah pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi sekali.
Apa penyebabnya? Sampai kalau anda lihat subhanallah bagaimana Presiden Jokowi ketika menyebutkan bukan ijazah yang penting itu keahlian, skill. Antum punya sesuatu gitu loh. Kalau antum cuma lulus S1 kemudian ijazahnya mau dibawa kemana ini? Daftar kemana ini kerja? Antum nggak punya keahlian apa-apa, itu jadi masalah. Maka tolong kita harus belajar, kita yang jadi orang tua, bagaimana anak kita dididik dia bisa bekerja, dia bisa mandiri, sehingga tatkala dia keluar dia mandiri, nggak nyusu terus sama orang tuanya. Ini mungkin yang berkaitan dengan ini. Jadi antum ngomong sama orang tuanya. Sekali lagi kalau nggak bisa ngomong, tulis surat sama orang tuanya, tulis surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlanjur nikah tidak sepupu, apa yang harus dilakukan? Sementara istri status sosial dan ekonominya lebih tinggi dari suami, mohon nasihat. Alhamdulillah, bersyukurlah dia. Karena nggak bersyukur dapat istri kaya, alhamdulillah. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Karena kaya, cantik, bangsawan, terus karena agamanya. Antum nikah sama perempuan ini karena apa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara kekayaan bersama Khadijah lebih kaya siapa? Khadijah. Bahkan beliau bekerja kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi tatkala yang dilihat adalah kebaikan hati dan jiwanya, agamanya, akhlaknya, selesai. Nggak ada urusan dunia jemaah. Tapi boleh jadi antum menikah sama perempuan ini bukan karena agamanya, sehingga akhirnya terjadi keributan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu miskin. Dia kerjanya serabutan. Istrinya punya fulus. Sampai yang ngasih nafkah di rumah tangga itu istrinya yang bantu. Suatu hari Zainab, nama istrinya Abdullah bin Mas'ud, itu ikut kajian Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan sedekah. Akhirnya dia pulang ngomong sama suaminya, "Bang, aku kayaknya nggak bisa bantu lagi untuk nafkah di rumah." "Kenapa?" kata dia. "Aku kepingin sedekah. Karena selama ini uangnya habis dibuat makan keluarga," kata dia. "Sedangkan ini kan uangku, aku kan yang kerja. Engkau kan wajib kasih nafkah sama aku." Yang betul syariatnya seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Allah nggak akan melantarkan kita. Coba engkau tanya dulu sama Nabi Muhammad SAW." Datang bertanya kepada Rasul SAW. Ternyata kata Nabi SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu dan kepada anak-anak di sana itu adalah sedekah. Artinya tadi ketika memilih istri yang soleha, urusan harta itu aman, urusan nasab mungkin yang nggak sekufu aman. Kenapa? Karena inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi antum kan menyalahkan sekufunya karena nggak sekufu. Boleh jadi tadi masalahnya bukan di sekufunya, tapi masalahnya di urusan agama. Antum menikahi wanita yang agamanya nggak baik, yang kadang-kadang namanya perempuan yang nggak baik agamanya, ya dia akan selalu mengungkit-ungkit sama suaminya. "Engkau itu gimana sih?" dia. Mungkin gaya hidupnya juga nggak ikut sama suaminya, padahal suaminya pemimpin. Tapi kalau wanita soleha walaupun kaya raya, tetap dia mengatakan kepada suaminya, "Engkau pemimpin, Bang. Aku adalah anak buahmu. Aku akan nurut dan taat kepada." Maka nasihat ana buat yang bertanya, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena boleh jadi tadi engkau salah pilih pasangan, karena salahmu. Kemudian yang kedua, jangan berpikir bercerai, tapi bagaimana memperbaiki kondisi istri. Ekonomimu ya bismillah, engkau bekerja semoga dapat rezeki. Dan ini buat bapak-bapak ya, yang istrinya kaya, jangan berpikir antum nggak wajib ngasih nafkah. Antum tetap wajib ngasih nafkah. Oh, dia sudah banyak fulusnya Ustaz, nggak ada urusan. Itu uang-uangnya dia, engkau wajib kasih nafkah sama dia. Barakallahu fikum.